16. Saya Kalia Labita dengan NIM 64230903. Saya Desinta dengan NIM 64230365. Saya Nika Dek Wahyudiastari dengan NIM 64231469. Saya Jihan Nabila dengan NIM 64230380. Pada video ini kami akan memaparkan hasil analisis statistik dari penelitian yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Daring dan Tatap Muka terhadap Proses Komunikasi dan Pemahaman Materi oleh mahasiswa di Universitas Bina Sarana Informatika. Kami akan menjelaskan bagaimana data kami diuji mulai dari instrumen penelitian, uji asumsi klasik, hingga korelasi dan regresi, untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan antara kedua metode pembelajaran tersebut. Selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan. Untuk langkah pertama, data kita dapatkan dari hasil kuesioner kita rapikan di Excel. Sebelum melakukan uji statistik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memasukkan data ke dalam program SPSS. Proses ini diawali dengan mengisi bagian variabel V, di mana setiap variabel yang akan dianalisis harus didefinisikan terlebih dahulu. Pada tahapan ini, kita menentukan nama variabel seperti x1.1, x1.2, dan seterusnya. Tipe data, desimalnya 0, label adalah nama variabel, value ada diisi dengan skala Likert, mixture untuk bagian bukan total diisi ordinal, dan untuk bagian total diisi scale. Setelah semua variabel berhasil dimasukkan dan didefinisikan dengan benar, langkah selanjutnya adalah menginput data pada data view. Di sini, masukkan data yang sudah dirapikan di Excel. Setelah data selesai diinput dan telah diperiksa kebenarannya, maka proses selanjutnya adalah melakukan uji statistik sesuai dengan tujuan penelitian, seperti uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, uji koleras, dan regresi. Untuk selanjutnya, uji validitas akan disampaikan pada teman saya. Uji instrumen penelitian. Yang pertama ada uji validitas. Langkah-langkah uji validitas menggunakan aplikasi SPSS V21 for Windows. Yang pertama, kita klik data view, kemudian isi dengan data questionnaire yang telah kita share. Terus untuk menganalisanya kita klik analyze, lalu correlate, dan bifurcate. Akan muncul kotak dialog seperti pada gambar. Pindahkan seluruh item X1 ke kotak variabel dengan klik tombol panah. Terus setelah itu centang persen pada correlation coefficient, centang two-tailed pada test of significant, dan centang flex significant correlation, kemudian klik OK. Lalu muncul hasil uji validitas yang dapat kita lihat. Hasil uji validitas dapat dilihat pada kolom variabel X1 pada nilai percent correlation yang menunjukkan nilai semuanya lebih besar daripada R-tabel nya 0,2441. R-tabel dapat dilihat pada kolom R-tabel dan dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan yang ada pada X1 yang diajukan di kuesioner dinyatakan valid. Lalu untuk uji validitas X2, kita melakukan hal yang sama seperti dengan uji validitas X1. Kita buka data view, kemudian isi dengan data kuesioner yang telah ada. Untuk menganalisanya, kita klik analyze, correlate, bifurcate. Akan muncul kotak dialog seperti yang tadi. Pindahkan seluruh item X1 ke semula dengan klik tombol panah, lalu pindahkan X2-nya ke kotak variabel dengan klik panah juga. Lalu kita pastikan centang persennya sudah dicentang, centang two-tailednya juga sudah dicentang, test to signifikannya juga telah dicentang. Lalu kita klik OK. Kemudian akan muncul hasil validitas yang dapat kita lihat bahwa hasil uji validitas dapat disimpulkan pada X2 nilai percent correlation dapat disimpulkan bahwa semua nilai lebih besar dari nilai R-tabel, yaitu 0,2441. Kita dapat lihat pada R-tabelnya, dan dari nilai percent correlation tersebut dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan pada X2 yang telah diajukan di kuesioner dinyatakan valid. Lalu kita lanjut ke uji validitas Y. Kita melakukan hal yang sama seperti X1 dengan X2-nya. Pilih data view, kemudian kita klik analyze, lalu correlate, dan bifurcate. Akan muncul kotak dialog seperti pada gambar, sama seperti yang tadi. Pindahkan seluruh item X2 ke semula dengan klik tombol panah, lalu pindahkan Y-nya ke kotak variabel dengan klik tombol panah juga.
Lalu kita pastikan persen pada correlation coefficient, centang to tailor pada test of signification, dan flag significant correlation itu sudah dicentang. Kemudian kita pencet oke. Lalu muncul hasil uji validitas yang dapat kita lihat bahwa hasil uji validitas dapat kita lihat pada kolom variabel Y pada nilai percent correlation menunjukkan nilai semuanya lebih besar dari R tabel, yaitu 0,2441. Kita dapat lihat R tabel tersebut di tabel R. Dari nilai percent correlation tersebut dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan pada Y yang diajukan di kuesioner dinyatakan valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Berikut langkah-langkahnya, yaitu masukkan data kuesioner ke SPSS, lalu klik Analyze, Scale, dan Reliability Analyze. Pindahkan semua item ke kolom Items. Pastikan di bagian model pilih alpha untuk Cronbach alpha, lalu klik OK. Berikut hasil dari uji reliabilitas X1. Jumlah responden 64, valid. Jumlah item 8, Cronbach alpha 0,773. Alpha sebesar 0,773 menunjukkan bahwa instrumen X1 reliable karena 0,773 lebih besar dari 0,7. Maka item-item dalam variabel X1 memiliki konsistensi internal yang baik. Selanjutnya, uji reliabilitas X2. Jumlah responden 64, valid. Jumlah item 8, Cronbach alpha 0,786. Nilai Cronbach alpha sebesar 0,786 juga menunjukkan bahwa instrumen X2 reliable karena 0,786 lebih besar dari 0,7. Maka item-item dalam variabel X2 memiliki konsistensi internal yang baik. Yang terakhir ada uji reliabilitas variabel Y. Jumlah responden 64, valid. Jumlah item pertanyaan 6. Nilai Cronbach alpha yaitu 0,787. Nilai Cronbach alpha sebesar 0,787 berada di atas ambang batas 0,70 yang berarti instrumen variabel Y reliable. Item-item dalam variabel Y memiliki konsistensi internal yang baik. Uji normalitas 1. Cara mencari uji normalitas, masukkan data ke SPSS, klik Analyze, lalu Descriptive Statistic, kemudian Explore, masukkan variabel ke Dependent List, klik Plots, centang normality plot with test, lalu klik Continue, dan lalu klik OK. Lalu ini adalah hasil dari data tersebut. Berdasarkan output, tampilan histogram, terlihat bahwa kurva dependen dan regression standar Z residual membentuk lonceng yang tidak memiliki kemencengan ekstrim. Berikutnya ada uji normalitas 2, yaitu titik-titik residual tersebar di sekitar garis diagonal, meskipun ada sedikit penyimpangan atau beberapa titik yang tidak tepat pada di garis, atau yang disebut juga penyimpangan kecil. Ini juga menunjukkan bahwa residual menyebar secara mendekati distribusi normal. Jadi kesimpulannya itu adalah data residual dari model regresi memenuhi asumsi normalitas. Artinya, model regresi bisa dianggap valid dari sisi distribusi error atau residual yang merupakan salah satu syarat penting dalam analisis regresi linear klasik. Uji normalitas dengan metode Kolmogorov. Yang pertama, buka SPSS dan input data ke dalam kolom variabel yang ingin diuji normalitasnya. Lalu nilai yang disignifikan harus lebih dari 0,05 dan hasilnya adalah normal. Langkah selanjutnya, siapkan data yang akan diuji normalitas, lalu buka SPSS, pilih data view, analyze, lalu regression, dan linear. Selanjutnya, one sample Kolmogorov Smirnov test. Pindahkan variabel X1 dan X2 ke kolom independen dengan klik tombol panah, lalu variabel Y ke kolom dependen dengan klik tombol panah, lalu klik save, lalu klik standard result, lalu continue.
Uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, analyze, lalu non-parametric test. Yang kedua, legendary dialog, lalu pilih one sample KS. Pindahkan standardized residual ke zeroan, lalu klik normal dan oke. Jika hasilnya lebih dari 0,05, maka hasilnya normal. Langkah-langkah uji on sampel. Uji normalitas dengan metode multikolenialitas. Yang pertama, klik analyze, lalu klik regression linear. Setelah muncul kotak linear regression, pindahkan variabel x1 dan x2 ke dalam kolom independen S dengan klik tombol panah, dan pindahkan variabel y ke kolom dependen. Setelah itu, klik statistik, centang estimates, model fit, part and partial correlations, collinear dialogs, dan continue. Langkah-langkah uji multikolinialitas di SPSS. Buka SPSS dan masukkan data atau buka file data. Klik menu Analyze, Regression, Linear. Masukkan variabel dependen Y ke kotak dependen. Variabel independen seperti X1, X2 ke kotak independen S. Klik tombol statistik, centang collinearity, diagnostik, klik Continue, lalu klik OK. Kedua variabel bebas, pembelajaran daring dan tatap muka, memiliki nilai signifikasi kurang dari 0,05, yang berarti keduanya berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu total perbandingan dan preferensi. Nilai beta untuk tatap muka 0,626 lebih besar dari daring 0,324, menunjukkan bahwa pembelajaran tatap muka memiliki pengaruh lebih besar terhadap preferensi. Langkah uji heteroskedastisitas metode Gesture di SPSS. Buka SPSS dan masukkan data variabel dependen Y dan independen X1, X2, dan seterusnya. Klik Analyze, Regression, Linear. Masukkan variabel dependen Y ke kotak dependen. Masukkan semua variabel independen X ke kotak independen S. Klik tombol Save, lalu centang unstandardized residual, lalu klik continue dan OK. Setelah regresi selesai dan muncul output, cek di data view. Akan ada kolom baru bernama res_1. Klik transform compute variable. Isi target variable dengan nama baru, misalnya abs_res. Isi numeric expression dengan abs buka kurung res_1. Klik OK. Klik kembali Analyze, Regression, Linear. Masukkan abs_res sebagai dependent. Masukkan variabel X independent sebagai independent S. Lalu klik OK. Hasilnya, heteroskedastisitas diuji untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians pada residual model. Nilai signifikasi untuk X1 daring 0,670, lalu X2 tatap muka 0,074. Karena nilai signifikansi kedua variabel lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, sehingga model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas. Uji korelasi. Langkah-langkahnya yaitu buka SPSS dan masukkan data, klik Analyze, lalu klik Correlate, lalu klik Beforehand. Pindahkan variabel yang akan diuji, lalu centang person dan to toilet, lalu klik OK. Hasil uji korelasi person antara variabel yaitu pembelajaran daring atau X1 dan preferensi siswa atau Y dibagi R sama dengan 0,517 signifikan pada P kurang dari 0,01. Lalu pembelajaran tatap muka X2 atau X2 dan preferensi siswa atau Y dibagi R sama dengan 0,725 signifikan pada P kurang dari 0,01. Lalu pembelajaran daring dan tatap muka dibagi R sama dengan 0,307 signifikan pada P kurang dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara ketiga variabel. Artinya, semakin tinggi persepsi terhadap pembelajaran daring dan tatap muka, maka semakin tinggi pula preferensi siswa terhadap metode pembelajaran. Langkah-langkah analisis regression linear berganda menggunakan SPSS Windows. Klik Data View untuk analisa, klik Analyze Regression Linear. Akan muncul kotak dialog linear regression, pindahkan variabel X1 dan variabel X2 ke kolom independen X dan
variabel Y ke kolom dependen dengan klik tombol panah. Klik tombol statistik pada kotak dialog statistik, centang estimatis, modal fit, dan R squared. Change, abaikan yang lain, klik continue. Pada kotak dialog regression, abaikan yang lain, klik OK. Hasil analisa regresi linear berganda sebagai berikut. Yang pertama, ada tabel koefisien. Yang kedua, pada kolom beta atau B di understand, koefisien dapat dilihat bahwa nilai konstan sebesar 2389 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa meski tidak ada pengaruh dari variabel X1 dan X2, maka kepuasan pelanggan atau variabel Y sebesar 2389. Untuk nilai variabel X1 sebesar 0,221 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel X1 mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka perbandingan dan preferensi atau variabel Y akan meningkat 1 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0. Selanjutnya, nilai variabel X2 sebesar 0,413 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel X2 mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka perbandingan dan preferensi atau variabel Y akan meningkat 1 satuan dengan asumsi variabel bernilai 0. Pada kolom T dan SIG, pada tabel koefisien dapat dilihat bahwa nilai T terhitung variabel X1 sebesar 3919 lebih besar dari nilai T atau tabel dan SIG lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya, nilai T terhitung variabel X2 sebesar 7558 lebih besar dari nilai T atau tabel dan SIG lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Hasil analisa regression linear berganda pada tabel ANOVA pada kolom F dan SIG. Pada tabel ANOVA dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 50.081, lebih besar dari F tabel, dapat dilihat pada tabel F. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas berpengaruh simultan terhadap variabel terikat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil analisa regresi linear berganda pada tabel model sumari pada kolom R square terdapat nilai sebesar 0,621. Jika dikonversi ke presentase menjadi 62,1%, maka sumbangan variabel pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka mempengaruhi variabel perbandingan dan preferensi memberikan nilai sebesar 62,1%. Kemudian 37,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian ini.